Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audita Yunisa. Di sini akan membahas mengenai tugas lingkungan. Itu dalam mata kuliah pendidikan peserta didik. Sebelum membahas materi ini, saya akan mengetahui daftar isi terlebih dahulu. Pertama, tugas-tugas perkembangan individu. Dua, tugas perkembangan remaja dari kehidupan pribadi, pendidikan karir, dan kehidupan berkeluarga. Tiga, karakteristik perkembangan anak usia dini dan anak usia sekolah. Empat, karakteristik perkembangan remaja dan dewasa. Kelima, kehidupan pribadi dan kepribadian anak. Enam, penyusunan diri remaja. Dan terakhir, peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya itu tugas-tugas perkembangan individu. Yaitu tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan mendapatkan ketiga bagian pada diri individu yang bersangkutan menunjukkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Langsung aja selanjutnya yaitu sumber tugas perkembangan. Menurut APIAS itu ada 4 sumber muncul tugas perkembangan, yaitu 1. Pertumbuhan fisik atau kematangan fisik. Kedua, kematangan kepribadian yang terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Tiga, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Empat, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Pertama, tugas perkembangan dari fase bayi. Dua, tugas perkembangan fase kanak-kanak awal. Tiga, tugas perkembangan fase kanak-kanak akhir. Empat, tugas perkembangan fase remaja. Lima, tugas perkembangan fase dewasa awal. Enam, tugas perkembangan fase dewasa akhir. Dan terakhir itu tugas perkembangan fase usia lanjut. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kelancaran tugas perkembangan. Pertama, pertumbuhan fisik remaja. Dua, perkembangan fisik remaja. Tiga, kedudukan atau urutan anak dalam keluarga. Empat, kesempatan bagi remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Lima, motivasi pada perkembangan seseorang. Enam, kelancaran tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Terus selanjutnya itu tugas perkembangan remaja dalam kehidupan pribadi, pendidikan dan karir, dan kehidupan berkeluarga. Ya, selanjutnya itu pengertian dari kehidupan pribadi dan karakteristiknya. Kehidupan pribadi seseorang individu merupakan kehidupan yang utuh dan lengkap dan memilih ciri khusus dan unik. Kehidupan pribadi seseorang menampung berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial, psikologis, dan sosial budaya, dan kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupan. Yaitu selanjutnya itu pengertian kehidupan pendidikan dan karir. Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidup, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun di sekolah. Sedang kehidupan karir merupakan pengalaman seseorang di dalam dunia kerja. Nah, peristiwa seseorang remaja masuk ke dunia kerja itu merupakan awal pengalamannya dalam kehidupan berkarya atau berkarya. Selanjutnya itu pengertian kehidupan berkeluarga. Menurut Garissa 1956 mengatakan bahwa dorongan seksual pada masa remaja adalah cukup kuat sehingga perlu dipersiapkan secara matang tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan karena masalah tersebut mendasari pemikiran mereka untuk mulai menentukan pasangan hidupnya. Yaitu selanjutnya itu implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pada umumnya diselenggarakan pada bentuk klasikal. Penyelenggaraan pendidikan klasikal ini berarti memperlakukan sama semua tindakan pendidikan kepada semua remaja yang tergabung di dalam kelas. Hal itu masing-masing di antara mereka sangat berbeda-beda. Dua, beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubung dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupan antara lain adalah satu,
Bimbingan hadir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerja sesuai dengan kemampuan. Kedua, memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan berorientasi kepada kondisi tuntutan lingkungan. Hingga penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Yang terakhir itu keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak diberikan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Untuk mengembangkan model keluarga yang ideal, maka perlu dilakukan bimbingan dan etika pergaulan dan bimbingan siswa untuk memahami norma kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini dan anak usia sekolah. Selanjutnya yaitu karakteristik umum anak usia dini. Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan. Perkembangan masa selanjutnya. Berbagai studi yang dilakukan para ahli menunjukkan bahwa pendidikan anak sejak usia dini itu dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerja masa dewasanya. Secara umumnya masa ini tuh memiliki karakteristik dan sifat-sifat sebagai berikut. Itu menurut Udin dan Khotimah dalam MAAD EDI 2007 banding 197 banding 1900. Selanjutnya itu beberapa upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Pertama, fisik, kedua, emosi, ketiga, intelektual, 4, sosial, kelima, kesadaran beragama. Selanjutnya itu hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran. Pertama, hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran. 2, hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. 3, hubungan perkembangan sosial dan pembelajaran. 4, perkembangan emosi dengan pembelajaran. 5, hubungan perkembangan keagamaan dengan pembelajaran. Dan terakhir, hubungan perkembangan fisik atau motorik dengan pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan remaja dan dewasa. Yang A itu makna masa dewasa. Nah, masa remaja itu Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa ke dewasa, dimulai dari pubertas dan ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan baik fisik maupun psikis. Yang selanjutnya itu definisi masa dewasa. Nah, masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Pengertian masa remaja ini dapat diampiri dari sisi biologis, psikologis, dan pedagogis, moral, dan spiritual. Dari sisi biologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang dikaji dengan pencapaian kematangan tumbuh secara optimal, ada kesiapan, lalu reproduksi, atau berketurunan. Dewasa ini dapat diampiri dari sisi biologis, psikologis, dan pedagogis atau dalam kurung tuh moral atau spiritual. Yang kelima itu kehidupan pribadi dan kepribadian anak. Selanjutnya itu pribadi dan kepribadian anak. Pribadi disinonim dengan kata sendiri. Sendiri itu berasal dari kata diri, yang bahasa Inggrisnya itu self. Diri digambarkan secara jumlah keseluruhan dari segala yang ada pada diri seseorang yang di dalamnya terdiri atas tubuh, perilaku, pikiran, dan perasaan. Pribadi memiliki makna yang sangat sempit yang berarti sendiri atau saya sendiri atau myself dalam kurung. Adapun kata kepribadian memiliki makna yang sangat luas. Lalu selanjutnya itu upaya pengembangan kehidupan pribadi. Yang pertama itu hidup sehat dan teratur serta pemanfaatan waktu dengan baik. Pengenalan dan pemahaman nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan perlu ditanamkan dengan benar. 2, mengerjakan tugas dan pekerjaan praktis sehari-hari secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. 3, hidup bermasyarakat dengan melakukan pergaulan dengan sesama, terutama dengan teman sebaya. 4, menunjukkan gaya dan pola mengikuti aturan kehidupan berkeluarga dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. 5 itu kehidupan yang baik sesuai dengan kultur yang baik dan dianut oleh masyarakat. 5, cara pemecahan masalah yang dihadapi, menunjukkan dan melatih cara merespon berbagai masalah yang dihadapi.
Yang terakhir itu melakukan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Di keluarga perlu dikembangkan sikap menghargai orang lain dan keteladanan. Dan selanjutnya itu kepribadian anak. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan kepada situasi tertentu. Lalu selanjutnya itu jenis-jenis kepribadian. Itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu kepribadian sanguinis atau itu kan bicara. Anak dengan karakter kepribadian sanguinis itu anak yang cenderung berenergi besar, suka bersenang-senang dan simpel. 2 itu kepribadian koleris atau si pelaksana. Anak itu anak dengan karakternya kepribadian sanguinis itu anak yang secara alami berorientasi pada sasarannya. 3 itu kepribadian melankolis atau si pemikir. Anak itu karakternya dan kepribadian melankolis itu anak itu yang cenderung pendiam dan pemikir. Yang terakhir itu kepribadian pragmatis atau si pengamat. Nah, anak itu anak yang memiliki karakter atau kepribadian pragmatis itu anak yang cenderungnya seimbang atau mencukupkan diri. Yang terakhir itu kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Pertama, yang kepribadian sehat itu percaya mendalam pada diri sendiri atau orang lain. B, tidak beragu-ragu atau tidak malu dan memiliki berani. C itu memiliki inisiatif. D itu tidak merasa minder. E memiliki semangat kerja yang keras. F itu bersikap jujur terhadap diri sendiri. G itu berdedikasi yang tinggi. F itu senang berhubungan dengan sesama. I itu generativitas atau keberapaan atau keibuan. Yang tadi itu integritas yang tinggi. Selanjutnya itu ada kepribadian yang tidak sehat. Yang A itu tidak mampu melakukan persahabatan, mengisolasikan diri. D itu daya konsentrasi buyar, ketekunan dalam pekerjaan itu hancur dan terlalu banyak melamun. Yaitu penangkalan terhadap nama, asal-usulnya, suku bangsanya, kesampuannya, dan sebagainya. Yaitu tidak mampu memperjuangkan diri, bahkan kadang timbul keinginan mengakhiri hidup berkalian dengan kebosanan hidup, yaitu sifat ingin membalas dendam, ya, reaksi terlalu radikal terhadap orang lain ataupun diri sendiri, tidak mengakui dan tidak menerima keselampuannya, kemudian mengubah diri secara sangat radikal atau identitasnya itu negatif. Selanjutnya itu penyelesaian diri remaja. Penyelesaian diri remaja itu tujuan akhir dari pendidikan seseorang terletak pada sejauh mana hal yang dipelajari dapat membantunya dalam menyelesaikan diri dengan kebutuhan hidupnya dan kebutuhan masyarakat. Soalnya berdasarkan pengalaman yang diperoleh di sekolah maupun di luar sekolah, memiliki sejumlah pengetahuan secakapan minat dan sikap. Terus yang B itu prosesnya penyelesaian diri. Ada dua jenis individu yang proses penyelesaian yang diri. Pertama itu kelompok individu yang dapat menyelesaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Dua itu kelompok individu itu yang tidak dapat menyelesaikan diri dengan kelompok tempat mereka tinggal. Bagi yang kelompok individu yang dapat menyelesaikan diri dengan lingkungannya, mereka itu akan hidup tenang, nyaman, dan berbeda. Selanjutnya yaitu karakteristik remaja. Jadi penyelesaian diri remaja itu satu, penyelesaian diri remaja terhadap peranan dan identitas. 2, penyelesaian diri remaja terhadap pendidikan. 3, penyelesaian diri remaja terhadap lingkungan kehidupan seks. 4, penyelesaian diri remaja terhadap norma sosial. 5, penyelesaian diri remaja terhadap penggunaan waktu uang. 6, penyelesaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Yang terakhir itu penyelesaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi.
Terus selanjutnya permasalahan penyelesaian diri remaja. Nah, lalu tingkat penyelesaian itu diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua maupun suasana psikologi dan sosial dalam keluarga. Contohnya misalnya sikap orang tua tuh yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya tuh dapat dibagi menjadi dua. Pertama, biasanya penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana tuh orang tua merasa tidak sayang pada anaknya karena berbagai sebab. Mereka tuh tidak menghendaki kelahirannya. Dua, dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura, tapi tidak tahu keinginan anaknya. Contohnya misalnya orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama dengan temannya. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Terus yang selanjutnya yaitu peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang pertama itu peranan guru. Nah, guru itu biasanya sebagai pelaku utama dari implementasi dan penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis yang dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor yang determinan terhadap pencapaian mutu prestasi bagi siswa. Mengingatkan peranan yang begitu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetisinya sebagai seorang pendidik. Kompetisi pendidik atau dalam guru-guru itu meliputi satu, kinerja atau performance, penguasaan landasan profesional atau akademik, tiga, penguasaan materi akademik, empat, penguasaan keterampilan proses kerja, yang terakhir itu penguasaan penyelesaian interaksional, dan terakhir itu kepribadian. Itu menurut Rachman Ena dalam Samsu Yusuf LN, 2003. Selanjutnya itu karakteristik guru yang enggak ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Yang efektif itu pertama tuh menampilkan sikap yang semangat, dua menaruhkan perhatian terhadap siswa dalam kegiatan kelas, tiga menjadi yang bergerak hati dan optimis, empat tuh mau mengakui kesalahan. Lalu ada juga yang tidak efektif. Yang pertama tuh bersikap apatis atau malas. Kedua tuh kurang menaruh perhatian terhadap siswa dan kegiatan kelas. Ketiga itu depresi. Empat tuh mudah naik darah dan mudah bingung. Lalu yang terakhir itu penyusunan alat evaluasi kinerja guru. Untuk mengevaluasi kinerja guru dapat dilakukan beberapa cara, di antara penilaian oleh pribadi guru itu sendiri atau self-rating, penilaian oleh siswa, penilaian oleh kolege, teman sejawat, dan penilaian oleh pimpinan dan guru kepala sekolah. Hasil penilaian ini amat penting bagi guru dalam rangka mengembangkan atau memperbaiki kualitas kerjanya, karena kinerja guru itu sangat berpengaruh terhadap siswa dan perilaku siswa yang pada akhirnya juga mempengaruhi terhadap keberhasilan belajarnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.